saya Alvin Nuriansa dengan NIM 859808044. Di sini saya akan memenuhi tugas 1, observasi anak kebutuhan khusus dari Ibu Paulina Kencana SPD GR MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak kelas 5, perkenalkan ini mahasiswa, kita kedatangan mahasiswa dari Saluk Insan Tinggi yang bernama Alvin Nuriansa. Dia akan mengamati pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Saluk Insan Tinggi bernama Alvin Nuriansa yang sedang melaksanakan edukasi terkait anak yang dengan hambatan pendengaran. Apakah boleh mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu? Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Anak-anak, kita hari ini belajar seperti biasa karena ada bapak-bapak ini, jadi kita konsen ya. Kita buka bukunya, buku matematika ya. Nah, lihat kita belajar matematika halaman 83. Buka. Di halaman 83 itu kita belajar yang seperti kemarin, bangun ruang. Di situ lihat gambarnya. Gambar apa? Prisma apa? Nah, kalau prisma segitiga berapa ini? Tanggal 4. Ya, tanggal 4 bulan 5 ya, kita sudah beda bulan hari ini. Perhatikan ya, kita belajar matematika. Matematika pelajaran kita di halaman 63 itu, kalau kemarin kita belajar bangun ruang. Nah, kalau prisma segitiga seperti apa bentuknya? Seperti ini ya, ingatkan Nabi. Nah, ini bentuk prisma segitiga yang sudah jadi bentuk umumnya. Kalau dia berbentuk jaring-jaring seperti apa? Lihat di gambar buku cetak yang warna orange. Lihat orange atau orange? Perhatikan yang belakang. Kita coba gambar ya. Seperti ini. Jadi kalau bentuknya utuhnya seperti ini jaring jaring. Kalau yang sudah dibongkar, seperti misalkan kartus, ada kartus bentuk prisma, ada bentuk kotak. Kalau kita bongkar, dia akan seperti bagian-bagian potongan-potongan. Prisma segitiga. Prisma persegitiga. Nah, ngerti? Coba kalian perhatikan, ini gambar yang warna ungu itu apa? Tabung. Bukan segi lagi tabung. Ada tabung. Tabung itu bentuknya apa?
diwarnai. Ibu lihat. Kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang. Kamu ini. Gambar ini sama ini. Dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Bagian bakal sampai. Oke. Udah. Udah. Baiklah, mohon izin Bu untuk mewawancarai Ibu mengenai hasil pengamatan dan observasi yang sudah saya lakukan di kelas ini. Bahwasannya saya sudah melihat salah satu siswa di kelas Ibu yang bernama Ayu ini. Saya melihat bahwa orangnya terkadang tidak langsung merespon yang dipanggil Ibu, dan lebih memperhatikan gerak maupun lisan. Jadi di sini saya ingin bertanya lebih jauh tentang Ayu ini. Apakah boleh? Ya, boleh. Bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi bahwa Ayu mengalami hambatan pendengaran di kelas? Ya, saya mengidentifikasinya itu adanya hambatan pendengaran pada Ayu ini melalui pengamatan sehari-hari di kelas, seperti kesulitan dalam respon, instruksi lisan, sering meminta pengulangan ya. Jadi serta kurangnya respon terhadap suara dari arah tertentu. Selain itu, hasil komunikasi orang tuanya itu juga memperkuat temuan tersebut. Apakah kesulitan yang dialami Ayu selama ini proses pembelajaran berlangsung? Ya, Ayu ini mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan dia apa yang disampaikan secara verbal, terutama jika tanpa bantuan visual. Ia juga terkadang terlambat mengikuti instruksi dan kurang aktif dalam diskusi kelas karena keterbatasan dalam menangkap informasi secara auditory. Bagaimana respon Ayu terhadap kegiatan pembelajaran di kelas? Ayu ini menunjukkan sikap yang cukup baik dan berusaha mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun ia itu cenderung lebih responsif terhadap kegiatan yang menggunakan media visual ini tadi atau praktik langsung dibandingkan dengan penjelasan secara lisan. Strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk membantu Ayu dalam belajar? Ya, kalau saya sebagai guru ya, strategi dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada media visual seperti gambar, tulisan yang ada di papan tulis ya, serta gerakan atau demonstrasi. Selain itu, saya juga berusaha berbicara dengan jelas terhadap langsung itu dengan Ayu dan memastikan ia memahami instruksi yang saya berikan. Apakah Ayu mendapatkan pelatih khusus dalam pembelajaran? Ya, Ayu mendapatkan penyesuaian pembelajaran seperti pemberian instruksi yang lebih sederhana, penggunaan media pendukung, serta pendampingan tambahan apabila diperlukan tanpa mengurangi kesempatan belajarnya bersama teman-teman.
Bagaimana interaksi Ayu dengan teman-teman di kelas itu? Nah, kalau interaksi Ayu itu memiliki interaksi yang cukup baik dan dengan teman-temannya, meskipun terhadap kendala komunikasi, teman-temannya sudah mulai memahami kondisi Ayu dan berusaha membantu sehingga terciptanya suasana yang inklusif di kelas. Bagaimana cara Bapak Ibu mengevaluasi hasil belajar Ayu? Nah, kalau saya mengevaluasinya itu dengan mempertimbangkan kondisi Ayu ini seperti menggunakan soal berbasis visual dan memberikan waktu tambahan penilaian lebih menentukan pada pemahaman konsep daripada kemampuan mendengar secara langsung. Apakah kendala Bapak Ibu hadapi dalam pengajaran Ayu ini? Kalau kendala utama keterbatasan dalam menyampaikan materi secara optimal melalui komunikasi verbal. Selain itu, keterbatasan waktu, memberikan perhatian khusus juga menjadi tantangan dalam pembelajaran di kelas yang heterogen. Apakah harapan Ibu terhadap perkembangan Ayu ke depannya? Ya, saya selaku guru berharap Ayu dapat terus berkembang baik dalam aspek akademik maupun sosial dengan dukungan yang kuat dari sekolah, orang tua, dan lingkungan. Ayu diharapkan mampu belajar secara optimal dan memiliki rasa percaya diri yang baik. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan informasi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Karena saya informasi ini penting Bu untuk saya dalam pembuatan laporan uji. Iya.